Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Zainudi Suwaya, golongan 2 angkatan 3. Video kali ini kita akan membahas tentang video resume substansi adaptif dan kolaboratif. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Adaptif adalah karakteristik yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Panduan perilaku atau kode etiknya: yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. VUCA. VUCA adalah singkatan dari Voluntarily, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, yang mengacu pada lingkungan bisnis yang semakin bergejolak, kompleks, dan semakin tidak pasti, yang telah menjadi hal biasa dalam satu dekade terakhir. VUCA versus VUCA. Voluntarily. Dunia berubah, arti tidak stabil dan tak terduga. Uncertainty. Masa depan penuh dengan ketidakpastian. Complexity. Dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Ambiguity. Lingkungan bisnis semakin membingungkan, tak jelas, dan sulit dipahami. Dapat diatasi dengan yang pertama, vision. Terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja. Understanding, lihat sekeliling, kemudian analisis dan evaluasi. Clarity, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Agility, dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Yang terakhir, budaya adaptif ASN dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. 2. Pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atas gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama, shared vision. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin mewujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya, team learning. Yang kelima, pegawai harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo, system think. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif atau kolaborasi adalah kerjasama interaksi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, ataupun pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Kolaboratif government adalah sebuah pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas berbagai bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan, strategi, dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Tahapan tata kelola kolaborasi menurut Ratner 2012. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kode etik. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agen publik. Yang empat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building. Yang kedua, face to face dialogue. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Yang kelima, menetapkan outcome antara. WOG, World of Government, adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari
keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan layanan publik. Oleh karenanya WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terikat dengan urusan-urusan yang relevan. Keuntungan WOG yang pertama, outcome fokus, bertujuan pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KL sektor secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention, WOG mendorong mencegah terjadinya masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Untuk WOG, integrating service delivery, proses penyatuan pemberian pelayanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, pemerintah horizontal yang koordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrating land rebalancing governance, kontrol politik otonom administrasi seperti di Inggris. Yang terakhir, culture change, konsep-konsep sosial global, terikat budaya organisasi. Praktek WOG, penguatan koordinasi antar lembaga, pembentukan lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang terakhir, koalisi sosial. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.